Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Tuhfah As-Saniyah yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin rahimahullah taala. Beliau adalah pakar sastra Arab dan tidak diragukan lagi keilmuan beliau di bidang gramatika Arab. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab syarah daripada matan Al-Juhrumiyah yang mana pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada pembahasan alamatul fi'li. Alamatul fi'li kita ulangi sedikit bahwa alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il itu adalah fi'il yang diketahui dengan huruf qad, sin, saufa dan ta sakinah. Nah, ini penting, ini dasar ya, dan supaya kita lebih mengetahui nanti ketika kita membaca kitabnya. Baik, sekarang kita masuk kepada huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumin fid darin. Amin. Maaf, kamera saya tidak bisa dipakai karena rusak kameranya. Al-harfu, harfu atau huruf ya, karena ada isim, fi'il, huruf ya. Isim, fi'il sudah kita lewati, sedangkan sekarang kita masuk kepada huruf. Nah, huruf di sini qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumin fid darin. Amin. Huruf adalah ya, qala musannifu rahimahullah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa huruf itu adalah sesuatu yang tidak yasluhu, yang cocok, yang bisa, yang sah, ma'ahu bersamanya, bersama dalil ismi. Dalil ismi yaitu tanda bagi isim, tanda bagi isim. Wala dalil fi'li, dan tanda baginya fi'il. Jadi kalau huruf itu gampang sekali membedakannya antara fi'il dan isim, yaitu kalau tidak ada tanda isim, apa tanda isim? Ya, misalnya ada tanwin, alif lam, masuk huruf khafat, huruf qasam, itu kan tanda isim tuh. Kalau fi'il tandanya apa? Salah, Mbak. Kalau misalnya fi'il qad sin saufa gitu ya. Nah, kalau tidak ada tanda isim dan fi'il, maka itulah huruf. Nah, itu ya. Baik. Kemudian wa aqulu, dan aku berkata, ini adalah sang musannif rahimahullah yang berkata, Syekh Muhyiddin rahimahullah, yutamayyazul harfu an akhwayhil ismi wal fi'li bi'annahu la yasihu dukhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimati wala ghairiha alaih. Baik. Yutamayyazu, dibedakan. Ini kenapa kita baca yutamayyazu al-harfu? Karena yutamayyaz, tamayyaza, yatamayyazu sebenarnya begitu. Tetapi kita majhulkan, dan naibul fa'ilnya adalah al-harf ya, al-harf. Jadi yutamayyazu al-harfu, dibedakan huruf, an akhwaihi, dari dua saudaranya, yaitu isim dan fi'il ya. Isim dan fi'il ya. Isim dan fi'il itu sebagai apa? Sebagai badal ya, sebagai badal. uh,
bi'annahu, jadi didapat dibedakan huruf dari saudara-saudaranya yang dua tadi itu, yaitu isim dan fi'il, bi'annahu, bahwasanya bahwasanya huruf tersebut la yasihu, tidak cocok, tidak masuk, tidak dapat, tidak sah, dukhulu, masuk, ya, dukhulu alamatin, ya, masuk tanda-tanda, min alamatil asma'il mutaqaddimati, tidak sah, tidak bisa, tidak cocok masuk tanda-tanda. Jadi kenapa baca alamatin? Jadi yasihu ini adalah fi'il, fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Jadi dukhul adalah dia sebagai fa'il daripada yasih. Ya, yasihu. Sini nggak bisa coret-coret ya. Hmm, ya, ini yasihu. Ya. Hmm. Itu. Ya, aneh. Ya. La yasihu dukhulu alamatin. Ya, tidak sah, tidak dianggap, tidak bisa masuk dukhulu sebagai fa'il daripada yasih. Eh, alamatin sebagai mudhafun ilaih, ya, yang dukhulu sebagai mudhaf, ya, kemudian alamatin sebagai mudhafun ilaih. Min alamatil asma'i, dari tanda-tanda asma, isim, dari huruf jar, ya. Harfu jarrin mabniun ala sukun, alamatin sebenarnya alamatin, karena ada sambungannya, alamatil, ya, alamatil asma. Jadi alamatin ini sebagai majrur dan bimin, majrur bimin. Asma dia sebagai alamat, juga sebagai mudhaf, alamat asma'i juga sebagai mudhaf ilaih. Al mutaqaddimati, yang telah lalu, sebagai sifat daripada asma. Wala ghairiha alaihi, wala ghairiha alaihi. Dan eh, apa kita, wala ghairiha alaihi, alaihi, ya, sebagai jar dan majrur. Baik. Dan saya katakan dapat dibedakan huruf daripada isim dari saudara-saudaranya tadi, yaitu isim fi'il, tidak sah masuk tanda-tandanya, tanda-tanda daripada isim yang telah lalu dan selain daripadanya. Kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'ali, sebagaimana tidak sah juga masuk, ya, daripada tanda-tanda fi'il allati sabaqa bayanuha alaihi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa misaluhu, contohnya adalah min. Nah, ini adalah min hal lam. Nah, wa misaluhu, contohnya min hal lam. Fahadihi al-kalimatu salasu hurufun, dan ini adalah 3 huruf, ya, dan ini adalah kata yang apa namanya, sebagai huruf, ya, tanda-tandanya huruf gitu. Li'annaha, sesungguhnya, la taqbal, tidak menerima, an, tidak menerima an. Li'annaha la taqulu, kenapa la taqulu, dia fi'il mudhari', fi'il mudhari' yang tidak ada masuk pada amilnya, amil yang bisa merubah
katanya. Jadi la takbal. Jadi nggak boleh dibaca la takbala, la takbali, apalagi takbali atau ya takbali. Ya, ini haram hukumnya. Jadi dibaca la takbalu. Kenapa la takbalu? Karena dia adalah tidak ada satupun amil yang dapat merubahnya, gitu ya. La takbalu an, ya. Maaf, bukan an tapi al ya. La takbalu al, alif lam ya, al. La takbalu al. Tidak menerima al, karena al itu adalah termasuk daripada ciri-cirinya isim, wala tanwinu, dan tidak pula menerima tanwin. Tidak juga menerima tanwin. Kemudian wala yajuzu dukhulu harfil khafdi 'alaiha, dan tidak boleh masuk kepadanya huruf khafat. Ya, tidak boleh masuk huruf khafat. Wala yasihu an taqula, maka tidak sah engkau mengatakan, tidak boleh diterima engkau mengatakan. Ya, antakula. Kenapa antakula? Kenapa dibaca antakula? La, karena dimasuk ke huruf an. Kalau huruf masuk ke huruf an, maka uh, dia akan memberikan nasab ya, menasabkan fiil setelahnya. Ya, kalau dia apa namanya? Kalau dia uh, ada huruf ilatnya, terhapus huruf ilatnya. Baik, antakula, fala yasihu antakula, maka tidak sah engkau mengatakan almin. Nah, nggak boleh kita mengatakan ini min, ini adalah huruf jar misalnya gitu kan. Boleh kita kasih alif lam almin. Ini nggak boleh nih ya. Tidak boleh. Wala antakula, dan nggak boleh juga engkau mengatakan minun, ya dari juga minun. Dia sudah apa namanya, minun ya min gitu, karena memang dia sudah dari sananya dia menjadi apa, sukun. Min ya min, jangan bilang minun gitu ya. Kemudian wala antakula, nggak boleh juga engkau mengatakan ilamin. Ilamin. Wa kadzalika baqiyatul huruf. Nah, sisa-sisa huruf yang lainnya. Begitu juga dengan sisa-sisa huruf yang lainnya. Wa aidan, dan juga la yasihu, tidak sah, tidak dianggap, tidak boleh. Antadkhula, masuk, alaiha, atasnya asinu. Apa itu sin? Jadi sinu, kenapa baca sinu? Karena dia fa'il daripada tadkhul ya. Tadkhul fi'il. Setiap ada fi'il wajib ada fa'il nih. Fa'ilnya la yasihu an tadkhula 'alaiha asinu. Tidak sah baginya itu ya masuk, tidak boleh baginya itu masuk, 'alaiha, atasnya, ya asinu, ya 'alaiha asinu. Asinu sebagai fa'il daripada tadkhula. Baik. Wala saufa, dan tidak pula boleh masuk huruf saufa. Ya, kenapa? Karena memang eh, sin saufa ini adalah tanda tanda fiil gitu kan. Qad sin saufa. Wala ta'u ta'nits sakinatu, dan tidak boleh diterima, tidak sah. Tidak sah, tidak boleh ya dimasuki juga huruf as-sakinah. Wala qad, dan tidak pula juga boleh masuk pada huruf qad. Wala ghairuha, dan tidak pula, wala ghairiha, dan tidak pula selain daripadanya, mimma huwa alamatun ala annal kalimata fi'lun, karena yang demikian itu, semua yang tadi disebutkan tadi itu adalah ciri-ciri daripada tanda tanda fi'il. Tanda-tandanya fi'il lebih begitu. Baik, jadi dapat dibedakan ya, eh, bahwasanya fi'il itu ya tandanya qad sin saufa, dan masuk huruf tau ta'nis sakinah ya. Hindat, hindat, qamat, qad qamati, qad qamat, qad qamat, nah, gitu ya. Qamat itu adalah fi'il. Nah, seperti yang telah kita lakukan, kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini baru mulai lagi nih, sudah berapa lama kita vakum ya, kemudian continue setiap hari kita
murojaah ilmu nahwu insyaallah. Kemudian mana tadi? Hmm, nih eh, ini tamrin ya, tamrin soal-soal yang bisa nanti kita kerjakan bareng-bareng karena kita ngejar hatam ya. Dan bisa terkejar 40 kali pertemuan lagi ya, mudah-mudahan bisa selesai ini karena memang kita masuk kepada uh, i'rab ya, kita masuk kepada i'rab, ciri isim fi'il huruf sudah, sekarang kita masuk pada i'rab. Baik. Anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab. Nih, anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rabi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa aqsamuhu arba'atun. Ya, ada 4 macam jenisnya i'rab tersebut. Jadi qala ini bukan perkataan eh, dalam kitab Al-Jurrumnya ya, tapi ini adalah tambahan daripada pensyarah atau syarihnya. Wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagiannya ada 4 macam. Pembagian i'rab itu ada 4 macam. Rafa, nasab, khafat, dan jazam. Jadi insya Allah nanti kita pakai pen ya. Ini tadi saya pakai pennya nggak berfungsi. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lebih baik lagi pakai pen jadi bisa coret-coret. Jadi eh, i'rab itu ada 4 macam. Ada rafa, ada nasab, ada khafat, ada jazam. Ya. Kemudian faril asma'i min dzalika ar-raf'u, maka isim itu rafa ya. Isim itu ada 3 macam nih ya. Rafa, nasab, khafat. Ya isim itu ada 3 yang perlu diingat ya. Dia yang pertama adalah rafa, ya nanti dijelaskan rafa itu seperti apa gitu ya pembagiannya. Ya rafa, ya apa namanya, sebagai pemimpinnya adalah dhammah, dengan dhammah misalnya adalah al-masjidu, al-kursiyu, ya. Baik. Kemudian ini isim ya, al-masjidu, al-kursiyu, eh, kemudian kemudian al-ka'su, al-hatifu, dan sebagainya. Kemudian nasab ya, al-masjida, al-kursiya, al-hatifa. Nah, wal khafat al-masjidi, khafat itu berbaris bawah ya. Al-masjidi, al-kursiyi, al-hatifi, eh, al-kitabati, dan seterusnya. Wala jazma fiha, dan ketika dia isim nggak boleh disukunkan. Al-masjid, al-masjid, al-kursi, al apalagi al-hatif. Jadi setiap isim tidak boleh dimajzumkan, tidak boleh disukunkan. Walil af'ali min dzalika, dan isim, ya, dan isim itu ya ada 3 juga. Rafa, nasab, dan jazam. Rafa, nasab, dan jazam. Wala khafdha fiha, dan tidak boleh di fi'il itu tidak ada dikhafatkan atau tidak boleh diwaris bawahi ya, seperti misalnya yarfa'i, yarfa'i, yarfa'i gitu ya. Nanti ada yarfa'illah,
minkum misalnya, yarfa'illah. Kenapa yarfa'illah gitu ya? Nanti ada penjelasannya. Yang jelas ketika dia khafat, ketika dia fi'il tidak boleh di dikhafatkan atau kasih baris bawah gitu ya. Seperti misalnya yadribi. Nah, boleh ya, yadribi. Seharusnya kan yadribu, yadriba, yadriban. Nah, gitu ya. Baik, itu eh, singkat cerita tentang yang disampaikan oleh Syekh Al-Jurrum. Baik, itu dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, yang perkataan dari syarih. Allah Ta'ala alam.